Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka an taqnuta min rauhillah, dan jauhi engkau dari putus asa terhadap rahmat Allah. Wa kun husnudhanni bi rajian minhu taufik, dan jadikan baik prasangka pada Allah sebagai tangga harapan mendapatkan taufik untuk ketaatan. Wal inqadhu minasyahawat wal ghafalat, dan penghilang dari nafsu syahwat serta kelalaian. Wal intija ila Allah ta'ala, fa innallaha dzul fadlil 'azim wa huwa tawwabur rahim. Husnudzan, maka prasangka baik itu yujibul mahabbah wa ridwan, mewajibkan hadirnya mahabbah, kecintaan, ridwan dan keridhaan, wa 'alaika bil istighfar minal a'malis shalih, dan akan membuat kita memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, ma'asyuhudil fadl wal minnah. La siyamal amalul qalbi, terutama bersemangat beramal dengan amal-amal hati. Apa amal hati itu? Laku hati itu bisa lebih menyita energi, lebih berat daripada laku fisik, laku jawari. Apa laku hati itu? Al-amalul qalbiyah, taubat misalnya. Taubat itu lebih berat loh daripada kita kerja berat. Wal ikhlas, dan kerja ikhlas. Ikhlas itu memurnikan amal-amal hanya semata karena Allah, mukhlishina lahuddin. Wa husnul niyyah, dan baiknya niat. Sekali lagi, baiknya niat itu bisa mengubah amal-amal yang kelihatan amal-amal sederhana menjadi amal-amal yang luar biasa gara-gara kebaikan niat. Wasabri wasyukur, sikap sabar, syukur, tawakal yang positif ya, tawakal yang benar, bukan tawakal yang fatal, salahnya. Rasulullah pernah menegur, memarahi sahabat yang melepas ontanya tidak mengikat dengan alasan tawakal. Suatu ketika ada sahabat ditanya oleh Nabi, dia itu tak mangker ontanya, tidak mengikat untanya, dan ditanya oleh Nabi, unta siapa ini? Unta saya tawakal pada Allah. Kalau unta ini masih punya saya, ya pasti nggak akan hilang. Kalau untanya bukan punya saya, ya pasti akan hilang meskipun diikat. Kira-kira gitu jawaban sahabat. Dimarahi oleh Nabi, bukan begitu tawakal itu, ikat dulu baru tawakal. Jadi teman-teman punya sepeda motor, kunci setir dulu, baru tawakal. Blunder namanya, salah besar namanya. Kalau naruh sepeda motor pinggir jalan, lengkap kontaknya, nggak dilepas, kalau perlu STN BPKB-nya tata di atas jam. Insyaallah taala nggak sampai 1 jam, gemet. Setor barang untuk dicuri. Dan kalau kita melakukan itu secara sengaja, perhatikan dosanya. Ketika ada pencurian, kita ikut.
karena menyebabkan orang mempunyai kesempatan untuk berbuat mungkar. Mencuri itu perbuatan mungkar. Perbuatan fahsya dan mungkar itu dua-duanya tidak baik. Tapi kalau mungkar itu lebih banyak dilakukan oleh oleh laki-laki. Contohnya mencuri, membunuh. Terus fahsya ini perbuatan keji. Contohnya zina. Lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Di Al-Quran itu rinci sekali dan maha benar Allah ketika menyebut pencuri, laki-laki dulu disebut wasariku wasariqatu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya sebagai hukuman. Tapi kalau zani itu orang yang zina. Wazaniyatu wazani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Jadi disebut perempuan dulu. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam fahsya itu potensi untuk terjatuh di dalamnya itu lebih banyak perempuan. Itu laku hati semua, berat-berat semua. Kelihatannya nggak pakai tenaga, tapi perhatikan berat sekali. Niat yang baik, sabar, syukur, tawakal, zuhud, tawadu. Aduh, itu pekerjaan hati semua yang berat-berat semua. Ya. Tawadu itu rendah hati. Muhasabatun nafs. Ya. Introspeksi diri, tahu introspeksi diri. Melihat ke dalam. Kalau kita mau melakukan sesuatu ketidakbaikan pada orang lain, ukur dulu kita enak nggak diberlakukan seperti itu. Kalau tidak enak kita tidak melakukan, itu namanya muhasabatun nafs. Muraqabatul qalbi fi kulli khatir. Ini laku hati semua, amalul qalbi, amal-amal hati. Wal khauf wal raja, rasa takut dan harapan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keseimbangannya. Kita tidak boleh kehilangan rasa takut, tapi juga tidak boleh kehilangan rasa harap. Itu keseimbangan dalam beriman. Khauf war raja, keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Takut dimurkai, takut mendapatkan dan seterusnya, balasan yang atas amal-amal yang tidak baik. Tapi ar-raja mengharap rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah melimpah terhadap segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, dan kita mengharap pada rahmat Allah itu dalam kondisi apapun kita. Tidak boleh pernah kehilangan harapan. Taslimur ridha wal mahabbah lillah wa rasulih wa malaikati wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa salihin min ibadillah. Fa inna dzarratin min a'malil qalbi khairun min amsalil jibal. Sungguh perhatikan, satu sedikit titik zarrah itu satu titik yang sangat kecil. Digambarkan kalau kata guru-guru saya dulu waktu saya masih kecil, zarrah itu sebiji sawi. Tahu biji sawi? Nyaris tidak bisa kelihatan dari saking kecilnya. Itu zarrah. Tapi kalau ahli-ahli tafsir modern, zarrah itu bilang sebiji atom. Atom itu bagian materi yang paling kecil, bagian yang membentuk materi. Alam semesta ini, materi nyata ini yang bentuk kayak kertas ini, semuanya terdiri dari atom-atom yang jutaan sel membentuk atom sehingga membentuk kertas dan seterusnya, bangku dan seterusnya. Itu semuanya terbentuk dari sel, atom. Atom itu ada 3 unsurnya. Ada yang jadi Ka'bahnya, seakan-akan diam tapi terus berputar sebenarnya. Itu namanya proton. Apa? Proton. Terus
ada yang berputar terus seakan-akan tidak pernah diam, namanya elektron. Ini suami istrinya, ini suaminya Proton yang menarik istrinya terus berputar kayak bumi dan bulan. Bumi diam, bulan mengelilingi tapi bumi ternyata tidak diam memintari matahari. Mataharinya diam, buminya yang keliling matahari. Berarti putaran bulan itu selain dia memutari bumi juga memutari matahari. Mataharinya diam kan ya. Nah, seakan-akan diam, tapi ternyata dia tidak, dia memutari pusat galaksi. Paham ini ya? Memutari pusat galaksi Bima Sakti. Ini yang diketahui oleh ahli fisika modern. Berarti bulan, bumi, matahari semua Bergerak. ya, mengorbit. Kalau bahasa Al-Quran yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Enggak ada satupun makhluk di alam semesta ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbih itu makna lafaz kata bertasbih itu berenang. Apa namanya? Mengorbit, tahu mengorbit ya, mengelilingi, yang nggak ada selesainya. Maksudnya nggak ada selesainya. Bentuk yang paling kecil tadi itu ya, bulan ngelilingi bumi, bumi ngelilingi matahari, ngelilingi pusat galaksi. Pusat galaksi Bima Sakti ini besarnya nggak kehitung jumlah bintang-bintang. Ternyata nggak diam juga, ngelilingi pusat. Antar galaksi ini ada pusatnya juga. Kita nggak ngerti sudah. Ya, urusan Allah saja yang maha tahu, maha pengatur segala alam semesta ini. Ya, kita cukup mengucap alhamdulillahi rabbul alamin, pengatur alam semesta ini. Dan pasti satu sudah. Kalau pengaturnya lebih dari satu pasti salbut. Maka ini konsep tauhid, di mana-mana tempat pasti pemimpinnya hanya satu. Terus min a'malil qalbi, amal hati itu khairun min amsalil jibali min amalil badan. Jauh lebih baik daripada bergunung-gunung amal badan. Amal badan. Jadi saya sering nyampaikan, kerja itu bukan kerja keras yang kita dituntut, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas. Kerja keras itu yang penting tenaganya, okolnya kuat, ya, mengangkat batu, Kalau kerja cerdas, nggak perlu saya ngangkat batu pakai tangan, pakai bego, kan lebih banyak dapatnya. Atau kalau saya pakai uang, kosoran, lebih banyak itu. Sak bego-begonya bisa datang pakai uang. Jadi kita pilih amalin qalbi, min amalin badan. Dzalika katsirun minal 'arifina billah. Zikir tabdil amalil qalbi ala amalil badan. Banyak sekali para arif itu menegaskan tentang keutamaan amal qalbi, amal hati yang jauh lebih utama daripada amal badan. Amal badan ini amal fisik ya, yang kelihatan badan, kita itu nulis, kita itu kerja ngangkat batu, gotong royong bangun pondok itu waktu ngecor segala itu kerja fisik. Bukan tidak penting, sangat penting, tapi ada yang lebih berat dari itu, yang pahalanya, yaitu amal hati. Yang itu dua-duanya bisa dikawinkan. Amal fisik iya, amal hati juga iya. Ini yang istimewa. Perhatikan, qala al-Imam Syekhus Syuyukh Al-Qutb, berkata Imam Syekhnya Syekhul Kutub, dari wali kutub di bidang keilmuan, Sayyid Abdurrahman As-Segaf. Sayyid Abdurrahman As-Segaf ini waliullah, sultanul aulia wa sultanul ulama sekaligus arifin, keturunan Rasulullah, namanya
Sayyid atau Habib Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada sahabatnya, para santrinya, ijtahidu fil a'malil qalbiyah. Hendaklah kalian itu berijtihad, berusaha semaksimal mungkin itu ijtihad dalam mengupayakan amal-amal hati yang baik. Fa innal awqiyatu min a'malil batin, sungguh amal-amal batin, amal-amal hati itu ta'adul bihara min amalil zahir, bisa menandingi lautan amal-amal zahir, amal-amal lahir, amal-amal yang tadi itu yang tampak. Sekali lagi, bukan dalam rangka saya meremehkan, perhatikan ya, jangan disalahpahami. Bukan meremehkan pekerjaan fisik, sama sekali tidak. Pekerjaan fisik itu harus kita lakukan, tapi tatalah pekerjaan fisik itu dengan tataan niatan pekerjaan hati yang baik. Dengan seperti itu, pekerjaan fisik kita yang tidak seberapa menjadi luar biasa. Ya husnul niyat, dengan baiknya niat. Ya husnul ikhlas, dengan kebaikan ikhlas, dan seterusnya. Itu pekerjaan hati semua. Ini dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja hijrah ke Madinah, beliau masih belum punya rumah, ngontrak sama-sama salah satu sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau beli tanah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, beli tanah ya, ada salah satu pemilik tanah yang yatim, ada dua anak yatim. Tanahnya itu dibeli, kemudian Nabi bangun masjid sama bangun rumah dempet di tanah itu. Maksudnya dempet itu tembok masjid, langsung ditembok nambah lagi untuk rumah beliau. Sederhana sekali rumahnya. Ukuran rumah Nabi itu hanya seukuran 4 kali 5 meter sekitar. Lengkap itu, ruang tamunya di situ, ruang tidurnya di situ, ruang sholatnya di situ, ruang wudhunya di situ. Hanya disekat-sekat pakai kain kan, gampangannya satir gitu, jadi ada kelihatan. Ada kalau ingin tahu, lihat YouTube rumah Nabi. Itu digambarkan, dibuat 3 dimensi, gambaran kesederhanaan rumah Nabi yang begitu kecil, begitu sederhana, apa adanya, nggak memaksakan. Alat rumah tangga Nabi, alat rumah tangga itu kayak saya ini ya, piring-piringnya segala macam itu bisa dihitung. Maksudnya nyaris tidak ada lah, hanya kebutuhan pokok sekali. Yang jelas kelihatan ada itu gentong tempat menampung wudhu, air. Yang air itu kebutuhan pokok manusia, untuk minum, untuk ambil wudhu. Kamar mandinya juga di situ ya, di kamar yang kotak itu ya. Nah, saya ingin cerita tentang amal zahir yang lebih baik, amal batin yang lebih baik dari amal zahir. Nabi ketika membangun rumah itu, proyek membangun rumah dan membangun masjid Nabawi itu, beliau nggak mau berpangku tangan diem, beliau ikut kerja. Ini saya menegaskan lagi bahwa kerja fisik juga penting. Nabi ikut kerja, nggak diem. Tapi Nabi menata betul, laku hati itu jauh lebih penting. Nabi ikut kerja, nggak mau sahabat itu bilang pada Nabi, engkau diam saja, kami yang kerja. Masjidnya diselesaikan dulu ya, sekedar hanya tembok. Setelah itu atapnya pun dibuat atap kayak terop ini ya,
dibuat penyangga dulu, entah bambu di sana ada apa enggak ya, penyangganya di atap ya. Kemudian diberi tatakan pelepah kurma, selesai gitu. Saya dibayangkan pelepah kurma kayak punya saya di depan itu kan seberapa kuat dia itu nahan hujan. Kalau air tetap saja bocor, itu pun tidak sempurna seluruh permukaan tembok itu sempurna ditutupi, hanya bagian depannya saja, sisanya beratap langit. Betapa sederhananya rumah dan Masjid Nabawi yang dibangun. Tapi apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Nabi paling suka ketika beliau beraktivitas ya di dalam masjid itu, Masjid Nabawi. Itu ya, pentingnya husnul niyah. Ini perhatikan, ada satu bab istimewa, aslukun lima usiatin wa ghaflatir ridho anin nafs. Asal mula ke sumber setiap kemaksiatan itu, setiap pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah dan ghaflahnya ridho dari an-nafs itu diterangkan Ibnu Athaillah fil Hikam, aslu kulli ma'siyah wa ghaflati syahwat ar-ridho an nafs wa aslu kulli ta'atin wa yafdah wa ifah adamur ridho min. Jadi tidak adanya keridhaan dan tidak adanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber masalah pertama orang itu bermaksiat. Jadi ketiadaan prasangka baik dan ketiadaan ridho atas diri, ridho anas. Bahasanya tinggi ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan bahasa yang bisa saya terangkan sebisa mungkin saya menerangkan. Al-dirma wa adamur ridho anin nafsi an ala aksir ridho anha wa dhalika li anna al-abda idha dhaka yatamun nafs. Bisa difahami ya. Jadi sumber masalah dari kemaksiatan kita itu yang kita lakukan itu asalnya dari situ. Maka ranking 1 kita ditata betul husnuzon billah. Perhatikan, husnuzon billah, prasangka baik terhadap Allah. Maka rukun ihsan cukup 2. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dalam luka seorang laki-laki tampan, nanya langsung pada Nabi, mal iman, diterangkan rukun iman yang 6. Mal Islam, diterangkan rukun Islam yang 5. Mal ihsan, ditanya lagi Nabi, apa itu ihsan? Ihsan itu buahnya iman dan Islam. Padahal apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Husnuzon kita, keyakinan kita bahwa Allah pasti melihat kita. Ketika kita menyembah Allah, pastikan itu kita sedang berhadapan kepada Allah, menghadap kepada Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sabda Nabi ini, ka'annaka tarahu, perhatikan. Engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah seakan-akan engkau sedang berhadapan langsung kepada Allah. Padahal memang bukan seakan-akan, kita sedang menghadap kepada Allah. Cuma masalahnya karena Allah gaib, tidak kelihatan mata zahir kita. Maka bahasa Nabi ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Paham ini ya? Ini makom pertama, makom yang tertinggi. Kalau belum nyampe makom ini,
kan kita yakin rata-rata kita sholat belum nyampe ke makom ini. Jangankan makom sadar saja hudurul qalbi itu enggak. Allah, aduh tak lupa ya. Wah itu kan sholatnya di sini, hatinya di sana. Sering enggak Pak Amel gitu? Dengkinya jujur. Tabreta. Itu tidak menyatunya hati ke dalam jiwa. Itu namanya hudurul qalbi, kehadiran hati. Maka saya sering membuat teman-teman itu menunggu lama. Nah, memang satu saya tidur barusan. Tapi dalam rangka juga kita itu melatih olah jiwa. Jiwa itu harus dilatih. Suatu ketika Rasulullah membiarkan sahabat itu terlantar dalam tanda kutip nunggu kesukaan Nabi itu kesukaan sahabat itu nunggu Nabi di masjid. Dari waktu ke waktu, dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Nah pernah suatu ketika itu Nabi membiarkan setelah sholat maghrib Nabi turun ke dalam dan tidak balik-balik lagi ketika isya datang sampai malam sekali. Kira-kira jam-jam segini ini. Akhirnya para sahabat itu banyak yang tertidur di dalam masjid. Ya tidak sholat, tidak ngaji, ya diam-diam orang nengak lagu nunggian. Ngaji enggak, ngaji Quran enggak, suruh ngaji ya insyaallah taala gitu. Jadi saya sengaja enggak memaksa. Sebagaimana Rasulullah juga tidak memaksa sahabat untuk ngaji, enggak, dibiarkan oleh Nabi sengaja. Ini riwayatnya sahih. Singkat cerita, Nabi baru keluar di sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 11, jam 12. Waktu yang terbaik untuk sholat isya. Waktu sholat isya itu yang terbaik di sepertiga malam pertama yang akhir. Paham ya? Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini yang terbaik kita untuk sholat tahajud sama witir. Sepertiga malam pertama itu yang terbaik kita untuk sholat isya. Kapan yang paling baik? Sepertiga malam pertama yang bagian A. Jadi penyorot. Makanya di pondok saya dulu sholat isyanya itu biasa agak malam, jam-jam 9. Diniatnya setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu ngaji Quran, ngaji kitab segala macam terus. Adzan isya berhenti hanya untuk menjawab sholat. Berhenti jeda kayak biasanya menjawab adzan, tapi tidak langsung sholat isya. Lanjut lagi taklimnya sampai kurang lebih sekitar jam 9 selesai baru sholat isya. Ini yang sunnah aslinya. Nah apa kata Nabi, perhatikan. Sahabat yang tertidur itu ada yang tidur duduk, ada yang tidur mencur, ada segala macam sudah yang dilakukan. Begitu Rasulullah datang, ayo kita sholat isya. Nabi nggak menyuruh sahabat untuk sholat lagi, wudhu lagi. Padahal ada yang tertidur ngerok itu. Nah, saya menjadi dalil ketika tertidur dalam kondisi kita tetap duduk misalkan, wudhunya nggak batal, ya, wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal. Nabi kemudian ngimami sholat. Apa kata Nabi? Nunggunya kalian dari tadi sampai sekarang itu dinilai sebagai sholat, dinilai sebagai tetap ibadah. Ar-ribat. Jadi pekerjaan yang dicintai dan yang paling disukai Allah itu adalah ar-ribat. Salah satu ribat itu sholat. Setelah sholat nunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Waktu yang paling baik untuk kita nunggu ngetem sholat itu adalah antara maghrib dan isya. Namanya bainal isya'ain. Paham ini ya? Pahalanya sangat besar di situ. Ya. Tapi sekali lagi, jangan kita maksa ngoyo pekerjaan zahir. Meskipun sekali lagi jangan disalahpahami kata-kata saya. Pas kita tidak melakukan itu semata-mata gara-gara saya jadi tak penting ya misalnya. Bukan itu maksudnya. Pekerjaan zahir itu kita ngaji Quran asli ya. Terus kita wiritan asli muter tasbih.
Tapi yang dilakukan oleh para sahabat tidak turun dari masjid nunggu Nabi sambil tertidur-tidur, itu dianggap tetap melakukan kebaikan, sholat, ngaji. Padahal aslinya sahabat itu tidur. Asli sahabat itu tidur nunggu Nabi datang sampai lama. Apa kata Nabi? Dianggap mereka itu yang tertidur tetap melakukan ibadah sholat. Karena niat nunggu akan sholat berikutnya, sholat isya. Jelas ini? Ya, itu namanya pekerjaan batin. Yang penting niatnya dari jempol bisa. Okay. Niat ngaji gitu. Seumpama sholat isya kasa, jadi takut tahajud kasa, takut tak sini kan, takut terlihat. Jadi isya kasa ibu dengan anggap sepertiga malam, anggapnya perkara 2 boleh. Tapi tidak afdol. Si afdol fakun sholat isyanya itu ada di sepertiga malam pertama. Boleh tak apa. Sholat isyanya ya akhir-akhir, sholat kol 2. Cuma sudah keluar dari afdoliyahnya. Oke. Afdoliyahnya tetap sholat isya di sepertiga malam pertama. Tapi di bagian akhir, kurang lebihnya sekitar jam 10, jam 11 malam. Nggak makan. Ya sih. Dengan catatan dari maghrib awal itu diisi dengan sesuatu yang ribat. Ribat itu mengikat. Robito itu diikat dengan dia diam di masjid kan apa yang dilakukan? Neng-neng di masjid itu, tertidur di masjid itu berpahala karena ribat. Nyekenin aba akun etaleh dalam kendengan saya baik, kendengan yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Meskipun kita tidak melakukan apa-apa di masjid itu, yang benar ribat saya fisik, saya militer itu jaga di perbatasan, jaga negeri kita. Ingat milisi Hamas itu mempertahankan mati-matian jalur Gaza. Itu ribat yang betul-betul. Ribatnya mereka itu di puing-puing bangunan yang dibom oleh IDF Israel, laknatullah alaihi. Itu mereka itu ribatnya dengan 2. Satu mushaf ini di tangan kanan, 2 di kiri itu senjata yang dia mungkin bisa pegang. Ada senjata yang dia pegang, ya itu sudah seadanya. Kalau memang sniper yang di sniper, ya pakai sniper. Snipernya banyak perempuan sudah sekarang. Karena laki-lakinya banyak sudah jadi syahid, martir. Kita doakan mudah-mudahan dikuatkan terus oleh Allah. Biasa dalam perjuangan ada kalah ada menang dalam prosesnya, tapi yang akhir pasti menang itu adalah pasukan Allah. Yakin kita adalah orang yang membela Al-Quds, Masjidil Aqsa, adalah orang yang berpihak di jalan kebenaran. Mau diistilahkan Hamas, Hizbullah, pasukan segala macam, itu hanya istilah-istilah manusia sekarang. Tapi siapapun yang membela Masjidil Aqsa itu adalah orang yang ribat di jalan Allah. Saya yakin mereka ada di jalan yang benar. Makanya Allah sudah Rasulullah mendoakan keberkahan pasukan Syam, Syria, dan Rasulullah mendoakan keberkahan, kekuatan bagi pasukan Yaman. 2 pasukan ini didoakan oleh Rasulullah jauh-jauh hari sebelum peristiwa sekarang terjadi. Perhatikan militansi orang Syria, orang Palestina. Militansi ya, pembelaan terhadap kebenaran sama orang Yaman. Itu sudah di tingkat ketika sudah tidak ada kebutuhan untuk apa-apa kecuali murni la kalimat. Beda dengan pemerintah Mamlaka Saudi.
yang nyata-nyata sekarang menguasai Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oh, itu nyata bahwa pemerintahannya memang tidak terlalu pro dengan perjuangan Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid istimewa lah, itu satu illa di salah satu masjid. Kita jangan berngoyo-ngoyo untuk membela, untuk berjihad mendatangi kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Ka'bah, Masjid Nabawi, ziarah Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Paham ini? Masjidil Aqsa disebut nomor ketiga, tapi sejarahnya panjang luar biasa. Ini rumusnya, kalau nomor 3 ini dikuasai, maka tidak lama kemudian yang nomor 2 akan dijadikan target. Sampai sekarang kan mereka menargetkan yang nomor 3 karena yang paling mudah dulu dikerjakan. Ya mereka nggak berani kalau mau langsung menguasai. Nah, dan menguasai Mekah langsung. Ini digerogoti dari sedikit-sedikit Masjidil Aqsa. Kita doakan, dan jangan lupa dalam sholat-sholat kita doakan. Saya ya juga untuk kunut nazilah. Yang jihad yang bisa kita lakukan itu sudah rasanya tidak mungkin. Kita Darussalam ya, bukan Darul Harb Indonesia, bukan negeri perang bergolak seperti di Timur Tengah. Kita negeri damai ya, jadi kita tidak perlu mengangkat senjata. Ngangkatlah doa dan keberpihakan kepada kebenaran ya. Apa ringan saja, angkat tangan ketika rakaat terakhir setelah ruku, kita kunut nazilah, doakan mereka itu terus dikuatkan oleh Allah untuk berjihad di jalannya. Jelas sih? Ada pertanyaan? Mau tanya. Yes. Yang saya tahu itu kalau sholat itu harus awal waktu dan bagus. Kalau sholat isya ini lebih bagus apa yang awal waktu atau yang sepertiga malam itu? Sepertiga malam pertama bagian akhir. Ya, saya terangkan lebih lanjut. Pada prinsipnya, sholat yang terbaik, sholat wajib yang terbaik adalah di awal waktu. Ahabul amal ilallah, amal yang paling dicintai di sisi Allah, as-sholatu ala awwali waktiha. Sholat wajib di awal waktu. Di begitu azan kita langsung sholat di awal waktu. Itu prinsipnya dulu. Nah, sekarang dikecualikan terhadap 3 hal, biar ngerti betul. 1, ketika zuhur sedang panas-panasnya. Di musim panas, sholat zuhur itu azan zuhur di musim panas, dernya zuhur itu kita nggak ngalami di Indonesia. Nggak ada musim panas di Indonesia, adanya kan musim penghujan, musim kemarau. Panasnya luar biasa. Itu biasanya di bulan Juli Agustus di Mekah Madinah. Itu tembus bisa sampai 50 derajat. Panasnya air panas dispenser itu mengalkal gitu. Nah ketika itu sholat duhur itu disunahkan diundur sedikit sampai nunggu matahari tidak begitu santer panasnya. Jelas lihat, nunggunya dalam kondisi bukan penundaan rasa malas, tapi menunda dalam kondisi cuaca lebih bersahabat, kondusif. Itu yang pertama. Jelas ya? Masuk zuhurnya kurang lebih sekitar jam 11:30. Kita tunggu sampai sekitar jam 12:30. Kalau musim panas itu siangnya lebih lama daripada
otomatis waktu zuhurnya lebih panjang. Geser, nundanya bukan karena rasa malas, sekali lagi nunggu cuaca lebih bersahabat. Satu, jelas. Yang kedua, tak terangkan secara fikih. Rata-rata Indonesia bukan penganut mazhab Hanafiyah, tapi dalam mazhab Hanafi itu perlu saya terangkan, ada asar awal, ada asar sani. Jadi waktu asar itu ada bayang-bayang, ada benda 1 meter tingginya. Ya, matahari ada di sebelah barat sudah. Nah, bayang-bayangnya sudah 1 meter ke timur. Maka lebihnya sedikit 1 cm itu sudah masuk waktu tapi asar awal. Asar sani 2 kali bayang-bayang. Paham ini? Jadi bendanya itu 1 meter, matahari sudah semakin condong ke barat, kurang lebih sekarang kan sekitar jam 2:04 sudah masuk asar. Jam 3:04 sekitar, benda 1 meter itu kalau diukur bayang-bayangnya itu sudah jadi 2 meter, kurang lebih sekitar jam 3:04, jam 3:30 itu masuk asar sani. Sunnahnya menurut mazhab Hanafi, sholat asar itu di waktu asar sani awal. Paham ini? Paham ya? Jadi kalau di selatan, di daerah Wuluan, terus di apalagi di Pondok Kiai Hafid itu mulai dulu masyhur itu sholat asarnya sekitar jam 4. Adzannya itu jam 4. Jam 4 istiwa, agar masuk ke asar sani. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada ini. Yang penting sudah bayang-bayang seukuran dengan benda 1 meter sudah masuk waktu asar. Tapi afdholiyah waktu asar itu ketika sudah bayang-bayang 2 kali panjang bendanya. Paham ini? Yang kedua paham ya? Kira-kira sekarang jam 2:30, 4 lah. Jam 2:30 masuk waktu asar awal yang tadi. Asar saninya 3:30 lebih kurang. Nah kita sholat asarnya itu jam 3:30 yang paham? Nah yang ketiga afdoliyahnya khusus sholat isya itu. Karena waktu afdolnya, ibu bapak perhatikan, ada waktu yang mustajab sekali kita berdoa, kita bermunajat, kita ngaji, kita wirid. Apa itu? Bainal isya'ain, ada 2 waktu isya, maksudnya bainal maghrib wal waktunya sangat pendek, tidak sampai 1 jam. Dari azan Allahu Akbar, maghrib masuk kepada Allahu Akbar, isya masuk awal, itu hanya sekitar 50 menit. Hampir tidak pernah melewati 1 jam antara awal azan maghrib kepada azan awal waktu isya. Nah sekarang kalau kita sholat isya di awal, waktu mustajabnya kan pendek, hanya sekitar 30 menit. Bisa nggak kita perpanjang jadi 1 jam, 2 jam? Bisa, caranya sholat isyanya diundur. Sholat isya kan sholat yang paling lama waktunya. Hampir sepakat ulama waktu sholat isya itu dia sampai datang waktu subuh. Hampir sepakat ulama. Meskipun ada beberapa ulama yang bilang waktu isya itu hanya 1/3 malam pertama. Jadi melewati 1/3 malam pertama itu sudah bukan waktunya sholat isya menurut sebagian pendapat ini. Sudah masuk waktu tahajud. Tapi waktu tahajud, ketika tahajud itu diturunkan hukumnya yang awalnya wajib menjadi sunnah. Waktu tahajud itu dihabiskan, bisa kita sholat isya di waktu itu. Gampangannya kita sholat isya dari awal waktu isya sampai datang waktu subuh. Bedanya sholat subuh, kalau sholat subuh sepakat ulama, nggak ada satupun ulama yang bilang sholat subuh itu dari fajar sodik. Tahu fajar sodik ya, secercah sinar cerah yang di timur itu.
sampai datangnya waktu zuhur. Nggak ada ceritanya itu Pak Amen. Sholat subuh itu habis waktunya sampai dengan terbit matahari. Satu-satunya sholat yang dibatasi bukan dengan datangnya waktu berikut, datangnya waktu sholat wajib berikutnya, itu hanya sholat subuh. Maka subuh itu disumpahi oleh Allah di dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika tanafas itu. Maka ketika waktu subuh kita hidup, kita bangkit, kita bangun dalam kondisi semangat, diawali dengan ibadah, insya Allah semangat dalam satu hari itu bertahan, hidupnya semangat, tidak lemes, produktif, kebaikan yang dia lahirkan. Sebaliknya kalau subuhnya males-malesan, apalagi subuhnya terbakar, terlambat, itu biasanya seharinya itu lemes, telat, janjian luput, ya. Pokoknya luput semua, dimulai dari luputnya waktu subuh yang dia lewati. Ukurannya waktu subuh. Jelas ini ya, yang 3 ini. Ada 3 perlakuan khusus. Nundanya bukan karena males, tapi memang karena syariat justru membuat kemudahan dalam 3 waktu ini. Duhur ketika sedang panas-panasnya, asar sampai asar sani, isya sampai sepertiga malam pertama. Ada lagi? Ditanyakan. Ini baru Pancahasana yang pertama. Saya betul hati-hati menerangkan ini Pancahasana ini, karena memang inti dari kitab ini Pancahasana ini kalau kita bisa betul-betul melaksanakan, selesai sebenarnya. Nata hati, nata laku kita, laku fisik kita itu sudah tertata betul. Ya. 5 kebaikan Rasulullah diperas jadi 5. Nomor 1-nya husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Ranking 1, nggak ada lagi yang di atasnya lagi. Ranking 2, tak teruskan saja dulu secara verbal dulu ya, biar tidak penasaran. Itu disiplin syariat. Jadi kita disiplin syariat. Syariat itu jalan besar, di mana kita itu jalan bersama. Di jalan besar itu nggak bakalan tabrakan. Itu syariat. Kalau thariqah, jalan kecil-kecil menuju tempat tujuan, gang menuju rumah kita, jalan buntu yang kita harus ke situ karena memang sawah kita di situ misalkan, itu thariqah namanya. Tapi kalau syariat, jalan yang sangat besar. Itu jangan lepas dari syariat itu. Disiplin dalam syariat itu yang kedua. Ketiga, keempat, dan kelima berlanjut bersambung insya Allah. Kita masih pada sila hasanah yang pertama, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Dengan banyak keterangan tambahan di sini di kitab. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa meniru, meneladani Nabi dari yang sila pertama ini. Ya. Hasanah pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berprasangka baik. Jangan pernah berprasangka buruk pada Allah. Fatal betul. Jangankan kepada Allah, kepada makhluk saja itu akan fatal kepada kita. Apalagi makhluk ini, sesama manusia ini, posisinya di atas kita. Orang tua kita, guru kita, meskipun nyata-nyatanya dia melakukan keburukan karena manusiawi. Guru kita kan manusia. Maka salah satu doa seorang murid yang terbaik, ya Allah, hijabkan aku dari aib-aib guruku. Jangan sampai aku tahu. Karena apa? Dengan tahu aib gurunya, takziman pada guru menjadi berkurang. Jadi minta kepada Allah dihijab, ditutup sampai kita tidak tahu. Makanya jaga jarak kepada guru itu penting. Sekali Abu Bakar, beliau itu pangkatnya paling tinggi di antara sekian sahabat,
bukan karena amalnya yang berjibun, tahu berjibun, cakang, enggak, laku hatinya yang maksimal, meniru Rasulullah yang maksimal. Ya. Jadi tahu pantomim ya? Pantomim tahu? Geraknya itu digerakkan itu kan, gini, ya. Wah itu Abu Bakar sekali itu. Jadi pernah ini kejadian lucu ya. Jadi teman-teman kan dalam kultam ini saya sering selipkan tentang keharmonisan rumah tangga Nabi. Bukan rumah tangga Nabi bukan tidak pernah tengkar, bukan. Rumah tangga harmonis itu bukan, sekali lagi, rumah tangga yang tidak pernah tengkar. Tengkarnya ada, bukan tidak ada rumah tangga Nabi. Banting-banting piringnya juga pernah. Pernah saya ceritakan di hari ya. Ya, gara-gara salah satu istri Nabi menyuguhkan hidangan kepada tamunya, dibanting sama salah satu istri Nabi ini, karena ada di rumah saya kok dia yang nyuguhkan. Ya, padahal kan dibantu, justru seharusnya berterima kasih, enggak, karena madunya yang dibanting itu piring. Nabi senyum saja. Nah, Ummul Mukminin lagi marah-marah, lagi cemburu itu dia. Nah, suatu ketika Nabi duduk berdua sama Abu Bakar. Nabi duduk berdua sama Abu Bakar. Ini tandem, ini sering beliau diam saja. Nabi ikut, Abu Bakar diam. Jadi Nabi Abu Bakar ini ya, lucunya orang kalau boleh saya bilang, pantomimnya betul. Jadi yang Nabi lakukan ya tidak mikir dua kali, itu dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Nabi diam, Abu Bakar diam. Jadi tidak pernah memulai sesuatu yang dari dimulai oleh Nabi. Nabi diam, Abu Bakar diam terus. Nabi senyum, Abu Bakar langsung senyum. Gak ngerti ya senyumnya karena apa, yang penting Nabi senyum, saya senyumin. Ya. Itu Abu Bakar sekali itu. Nah, diamnya lama sekali. Rupanya membawa masalah rumah tangga. Nabi sumpah di rumah. Ya selaku manusia biasa kan, sumpah di rumah, ya keluar. Kira-kira kayak Pak Amel ya takiotang sama ini kan keluar, enggak kerasan di rumahnya. Ya. Nah ketemulah sama Abu Bakar. Abu Bakar ngalami rumah tangganya sama juga, sumpah di rumah gara-gara urusan urusan ibu rumah tangga yang nyeletek-nyeleteknya itu luar biasa, menyita energi. Tapi Nabi nggak curhat, Abu Bakar nggak curhat, diam, sama-sama diam. Singkat cerita, beda karakter jauh dengan Umar. Nah Umar ngalami juga sumpek di rumah. Di dalam rumah, urusan rumah tangga sudah sumpel sekali. Seorang laki-laki kan pasti akan mencari ketenangan di luar rumah. Ini perhatikan ibu-ibu, kalau di rumah nggak tenang gara-gara tokaren, jangan salahkan suami kalau pergi keluar rumah. Ini dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar. Umar ditukari juga, ditukari apa bahasa Indonesia? Nah, bahasa resminya, bahasa formalnya. Ditengkari ya. Ditengkari sama istrinya Umar. Tapi Umar kan modelnya bagerabak ya. Datang pada Nabi, langsung curhat, ya Rasulullah, saya itu istri saya begini, langsung sudah mulai sudah muktadaknya kan langsung. Rasul senyum, Abu Bakar ikut senyum. Akhirnya langsung komen. Aku nggak komen kalau sama manusia satu ini, kan sesama mertua Nabi kan. Abu Bakar dan Umar kan mertua Nabi. Ya, Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Cuma beda karakternya jauh. Umar menimpali senyumnya Abu Bakar itu. Kalau saya nggak komen sama si orang ini, Nabi senyum, kamu pasti senyum gitu. Tapi kalau Nabi senyum, saya nanya, Nabi kenapa engkau senyum? Senyumnya Nabi itu menawan sekali. Ketawanya Nabi itu paling membahagiakan. Jadi merengutnya Nabi itu karena membawa kesusahan rumah tangga. Begitu Umar datang, jadi senyum dia, cair suasana. Jadi
apa ya? Jadi istimewanya orang yang berbeda karakter kayak gini. Apa kata Nabi ketika menimpali? Cerita saya paham ya. Jadi Umar itu, saya nggak heran kalau sama Abu Bakar ini, kalau Nabi senyum dia senyum gitu. Nabi merengut ikut merengut ya. Nabi jalan ikut jalan. Pokoknya pantomim sekali lah kalau Abu Bakar. Tapi kalau sama Nabi kenapa engkau senyum? Apa kata Nabi? Saya itu keluar ya pengen curhat kayak gini ini. Saya itu sumpek di rumah ya gara-gara anak kalian berdua ini. Ya gara-gara Aisyah sama Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi. Hafsah binti Umar, istri Nabi. Saya itu sumpek di rumah itu kesini pengen curhat, tapi ketemu soulmate yang diem begini. Ketemu Abu Bakar ya ikut diem saya. Ya jadi nggak jadi curhat ya. Tapi begitu datang kamu Umar, wah cair suasana. Jadi kalau kamu sudah curhat, sebenarnya saya pengen curhat juga ya, gara-gara anak kalian itu berdua ini saya juga keluar rumah. Jadi biasa saja dalam rumah tangga itu ada kayak gini. Tapi itulah dikelola dengan baik cara Rasulullah, masalah akan segera selesai. Ya, masalah akan segera selesai. Jelas ya? Jadi kehidupan rumah tangga harmonis itu bukan tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu kan apa semboyannya gede. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Adabnya doa itu, jalurnya itu Ustaz. Jalurnya doa itu apa? Dari Nabi dulu sampai ke Maha Kuasa, apa ya Maha Kuasa dulu baru ke Nabi. Adabnya. Ya, adabnya. Kalau kopnya doa, adabnya satu kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim. Baru inti doa kita baca. Paham ya? Setelah inti doa kita baca, tutup lagi kopnya dengan sholawat dan hamdalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu adabnya. Jadi jangan pernah kita berdoa dengan kosongan, tanpa hamdalah, tanpa sholawat. Sholawat itu sebagai pembuka dan penutup. Jadi hamdalah, sholawat, doa, sholawat, hamdalah, tutup. Jelas ya? Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Yang penting tidak perlu lama-lama. Siapnya hati menerima apa? Kuliah tengah malam ini yang diinstal seberapapun akan menjadi maksimal. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sempurna bermakrifat pada Allah dan Rasulullah. Artinya kalau sudah makrifatnya terbuka, mahabbahnya muncul. Ya. Dan melakukan sesuatu karena mahabbah itu enteng, ringan sekali. Capek iya, ngantuk iya, apalagi saya sama sekali tidak apa, kalau teman-teman ngantuk tak biarkan, bahkan tidur. Oh itu ngaji cara lain. Yang biasanya install masuknya pakai cara ilmu laduni, tahu-tahu paham saja. Jadi ya, guru saya juga gitu, kiai saya gitu, membiarkan santrinya tertidur ketika ngaji kitab kayak gitu. Oh itu juga ngaji, jangan salah. Yang penting di halakohnya tetap ya, ngaji dengan cara lain. Ya. Karena memang sudah dengan hadirnya teman-teman di tempat ini sudah lulus sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.